Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6735 Penganugerahan Dewa oleh Klan Chu. Bencana hari ini disebabkan oleh korupsi di alam manusia di Istana Suci Tujuh Alam. Dia menerima bantuan dari iblis tua dari sisa-sisa zaman kuno dan memperoleh banyak manfaat di dunia seni bela diri. Lebih jauh lagi, mereka tidak hanya menyusun formasi di dalam 8 sungai surgawi, membangun mata formasi di dalam sungai surgawi 7 alam, dan meletakkan formasi pelahap ini yang meliputi 8 sungai surgawi. Mereka bermaksud menggunakan formasi ini untuk melahap semua kehidupan makhluk hidup dan memulihkan kultivasi sisa-sisa zaman kuno. Suara raksasa biru yang menggelegar itu terus bergema. Dan dunia pun terkejut. Secara tak terduga, bencana alam yang melanda dunia bela diri itu terkait dengan Istana Suci Tujuh Alam, meskipun Istana Suci Tujuh Alam adalah kekuatan spiritualis roh dunia terkuat di dunia seni bela diri. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa Istana Suci Tujuh Alam akan melakukan tindakan yang begitu megah, bahkan kekuatan itu bisa memusnahkan semua makhluk hidup di seluruh dunia seni bela diri. Namun setelah dipikirkan lebih lanjut dengan bantuan iblis tua peninggalan zaman kuno, hal itu tidak sepenuhnya tidak dapat diterima. Lagi pula mereka tidak bisa menentukan kekuatan macam apa yang dimiliki makhluk-makhluk kuno itu. Oleh karena itu yang dilihat orang-orang sebagian besar adalah kemarahan dan kebencian. Jie Tianran sialan itu benar-benar bajingan, tak heran dia bisa begitu kejam pada putri dan cucunya sendiri. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat orang sebejat dan segila ini. Dia tidak layak disebut manusia. Menyebutnya binatang buas adalah penghinaan terhadap binatang buas. Dalam sekejap suara kutukan bergema di seluruh dunia ranah kultivasi seni bela diri kepada Jie Tianran. Ironisnya beberapa dari orang-orang ini sebelumnya berpihak pada Jie Tianran. Mereka mengagumi kekuasaan dan sangat yakin bahwa Jie Tianran pasti memiliki alasan yang tidak diketahui untuk berurusan dengan Chu Feng. Adapun Chu Feng selalu ada alasan mengapa seseorang patut dikasihani. Jika tidak biasanya mengapa seorang kakek membuat masalah untuk cucunya? Namun sekarang merekalah yang paling mengutuk Jie Tianran. Beginilah sifat orang yang hanya melihat karena mereka tidak peduli dengan hidup atau mati orang lain, dan bahkan benar dan salah ditentukan oleh keinginan mereka sendiri. Hanya ketika bencana benar-benar menimpa mereka, barulah rasa kesal mereka dapat muncul. Untuk menyelamatkan kalian semua, Chu Feng mengorbankan nyawanya, melepaskan serangan pedang untuk memutuskan mata formasi di Sungai Surgawi Tujuh Alam dan menghancurkan formasi besar itu. Memaksa iblis tua dari zaman kuno tersebut yang tidak memiliki formasi lagi yang mendukung iblis tua, akhirnya dia melarikan diri ke Sungai Surgawi ke-9. Setelah mendengar hal ini, orang-orang di seluruh 8 sungai surgawi dan hamparan bintang yang tak terhitung jumlahnya sangat terkejut. Entah mereka mengenal Chu Feng atau hanya pernah mendengar namanya, reaksi pertama mereka adalah ketidakpercayaan. Pedang yang melintasi langit berbintang itu dan pedang yang membelah sungai surgawi itu bukanlah perbuatan dewa. Itu Chu Feng. Namun, ini adalah kata-kata dari seorang dewa, jadi bagaimana mungkin kata-kata itu salah? Jadi Tuan Chu Feng lah yang menyelamatkan kita. Ketika semua kultivator di dunia mengetahui kebenarannya, semua orang, baik yang mengenal Chu Feng maupun tidak, terharu hingga menangis. Aku sebenarnya pernah menjelek-jelekan pahlawan muda Chu Feng sebelumnya. Aku bajingan sialan. Mereka yang sebelumnya berpihak pada Jie Tianran juga menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya, bahkan banyak yang menampar wajah mereka sendiri dengan keras. Namun lebih sering daripada tidak mereka meneteskan air mata penyesalan,
penyesalan yang tulus. Terima kasih, pahlawan muda Chu Feng. Terima kasih, Tuan Chu Feng. Segera setelah itu banyak orang mulai bersujud ke arah zaman para dewa. Kali ini mereka tidak menyembah zaman para dewa melainkan Chu Feng. Bukan dewa yang menyelamatkan kita, melainkan Chu Feng. Dan anak-anak yang lebih kecil itu, mata mereka bahkan lebih berbinar-binar pada saat itu. Di usia mereka saat ini, mereka mungkin belum tahu banyak tetapi mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka semua tahu bahwa Chu Feng telah menyelamatkan mereka dan bahwa dia rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk itu. Bahkan di dalam hati mereka yang kecil sekalipun gelombang dahsyat berkecamuk. Nama Chu Feng dan tindakan Chu Feng hari ini telah berakar di hati mereka seperti sebuah benih. Astaga! Makhluk buas yang menggelegar ini sungguh cerewet. Sepertinya ia takut dunia tidak tahu kepada siapa harus membayar hutang budinya, jadi ia sendiri yang memberitahukan kepada dunia. Namun saya, sang ratu, menyukainya, kata Egi sambil tersenyum. Chu Feng juga tidak menduga hal ini. Fakta bahwa sang binatang petir sengaja mempublikasikan masalah ini sangat tidak sesuai dengan citranya yang biasanya menyendiri. Namun dunia hanya dapat melihat Chu Feng dengan jelas. Chu Feng berdiri di depan singgasana dan melalui kekuatan formasi tersebut, dia dapat mendengar umpan balik umum dari berbagai dunia. Ini bukan kali pertama Chu Feng menyelamatkan orang, tetapi ini adalah kali pertama dia menyelamatkan begitu banyak orang. Dahulu Chu Feng selalu berpikir bahwa menyelamatkan orang sama dengan melakukan perbuatan baik. Namun baru saat itulah saya menyadari bahwa rasa puas karena menyelamatkan beberapa orang sangat berbeda dengan rasa puas karena menyelamatkan banyak orang. Hal ini membuat Chu Feng semakin merasa bahwa apa yang telah dilakukannya memang bermanfaat, mungkin lain kali meskipun tidak membahayakan keluarga dan teman-temannya, Chu Feng masih bersedia melakukan hal semacam ini untuk orang yang tidak dikenal. Dalam batas kemampuannya, ia bersedia membantu lebih banyak orang untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Mungkin suatu hari nanti, aku akan benar-benar berdiri di puncak langit berbintang yang tak terbatas ini. Yang perlu dia lakukan bukan hanya melindungi keluarga dan teman-temannya. Mungkin ini juga bisa membawa lebih banyak keadilan dan kesetaraan ke dunia seni bela diri. Tentu saja itu semua hanyalah pandangan retrospektif. Sementara itu Chu Xuanyuan yang bersembunyi di langit berbintang mengangguk puas. Dia masih memiliki sedikit kemanusiaan. Chu Xuanyuan merujuk pada binatang petir, dan menurutnya ini adalah hal yang baik. Tindakan binatang petir pada dasarnya adalah tindakan melindungi anggotanya sendiri, memperlakukan Chu Feng sebagai salah satu dari mereka. Apakah Chu Feng mengorbankan nyawanya untuk menggunakan serangan pedang itu? Namun, sementara semua orang dipenuhi rasa syukur, orang-orang seperti Chu Lingxi dan Duan Liu Feng justru mengkhawatirkan Chu Feng. Namun tepat ketika kekhawatiran mereka mulai muncul, suara raksasa biru yang menggelegar itu terdengar sekali lagi. Bakat Chu Feng luar biasa. Dengan kemampuannya hanya masalah waktu sebelum dia mencapai puncak dunia seni bela diri. Namun karena ia memiliki dunia di dalam hatinya, ia mengorbankan dirinya untuk memberi kalian kesempatan untuk hidup. Kualitas seperti itu sulit ditemukan di dunia ini. Jika dia sampai tewas di sini, itu akan menjadi kerugian bagi seluruh dunia seni bela diri. Oleh karena itu aku telah memutuskan untuk menggunakan kekuatanku untuk melindungi Chu Feng dan mewariskan kekuatanku kepadanya. Mulai hari ini klan Chu diakui sebagai klan suci dan semua anggota klan Chu di dalam 8 sungai surgawi akan berada di bawah perlindungan dewa ini. Mereka yang telah membantu Chu Feng semuanya telah menerima berkah dari dewa ini dengan umur yang lebih panjang dan garis keturunan yang lebih kuat. Pada titik ini,
Zaman para dewa bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi menerangi seluruh langit berbintang, seluruh dunia seolah berubah menjadi terang benderang. Meskipun cahayanya menyilaukan namun tidak sampai membutakan dan orang-orang masih dapat melihat pemandangan di kedalaman langit berbintang. Wujud hantu raksasa dari zaman para dewa tampak semakin megah, namun bayangan itu mulai runtuh digantikan oleh aura emas dewa. Aura keemasan itu mengalir seperti sungai melintasi langit berbintang yang luas melayang ke seluruh penjuru dunia seni bela diri. Namun 3 gelombang energi terkuat menghantam tempat yang paling dekat dengan zaman para dewa. Itu terjadi di dalam sekte penjara, aliansi klan Chu, dan fenomena aneh tempat anggota klan dan teman-temannya tinggal. Para anggota sekte penjara adalah yang pertama kali bersorak gembira. Mereka dapat merasakan bahwa di bawah cahaya keemasan bayi penjara di dalam tubuh mereka mengalami transformasi lebih lanjut dan bahkan jiwa mereka pun semakin diperkuat. Hal ini sangat mengejutkan mereka karena mereka sudah terkejut mengetahui bahwa kekuatan zaman para dewa dapat meningkatkan kemampuan bayi penjara tersebut. Wah! Perjalanan menuruni gunung ini benar-benar sepadan. Di pihak aliansi klan Chu, Fei adalah orang pertama yang menyeringai dan mengungkapkan perasaannya. Long Chengyu, dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, menatap ayahnya dan berkata, "Ayah, bagaimana? Apakah aku telah melakukan pekerjaan yang baik dengan menjadi saudara dengan Chu Feng saat itu?" Pemimpin klan naga totem tidak berbicara, tetapi dia tersenyum sangat bahagia, dan senyum seperti itu muncul di wajah hampir semua orang di aliansi klan Chu. Mereka semua merasa bahwa kekuatan yang saat ini memasuki tubuh mereka kemungkinan adalah kesempatan terbesar dalam hidup mereka. Terutama mereka yang bergabung dengan aliansi klan Chu belakangan karena reputasi Chu Feng meskipun mereka tidak memberikan banyak kontribusi mereka sekarang telah mendapatkan kesempatan besar. Namun mereka bukan hanya beruntung, banyak orang memilih untuk bergabung dengan aliansi klan Chu, tetapi banyak juga yang pergi ketika menghadapi tantangan karena mereka yang tetap tinggal semuanya pemberani. Namun ketika Ziling dan Xiao Yuer melihat Chu Feng mereka sebagian besar merasa senang untuknya. Semua kesulitan dan cobaan untuk semua usaha dan perjuangan itu pada akhirnya tidak membuat Chu Feng menyerah. Kobaran api keemasan yang membubung di langit tak diragukan lagi menjadi pemandangan terindah di angkasa berbintang. Sementara itu di lokasi klan Ling yang bersembunyi di suatu tempat di langit berbintang, awalnya hanya menonton pertunjukan tersebut, namun tak lama kemudian cahaya keemasan yang menyilaukan menyelimuti langit berbintang di hadapan mereka, dan sebelum mereka sempat bereaksi, aura keemasan itu telah melekat pada semua anggota klan. Apakah kami juga mendapat bagian? Para anggota klan Ling sangat gembira, meskipun mereka telah berjanji setia kepada Chu Feng, mereka sebenarnya belum melakukan apapun. Berbeda dengan anggota klannya, Tuan Ling tidak terlalu gembira tetapi dia pun menangis bahagia dan tak kuasa menahan desahan. Itulah intinya, pilihan lebih penting daripada usaha, karena dia bisa merasakan bahwa masa hidupnya yang sudah mendekati kematian telah pulih. Dalam sekejap mata aura keemasan itu melonjak ke sungai surgawi bela diri leluhur. Tak lama kemudian kegembiraan di wajah anggota sekte penjara, aliansi klan Chu, dan klan Ling juga tampak di wajah Chu Lingxi dan yang lainnya. Garis keturunan saya sedang mengalami transformasi, astaga. Bukankah ini contoh klasik di mana satu orang mencapai pencerahan dan seluruh keluarganya mendapat manfaat darinya? Saudaraku Chu Feng adalah dewa bagiku. Orang-orang seperti Kong Tianhui, dengan kepribadian mereka yang lincah dan tidak konvensional, akan menjadi lebih bersemangat dan menari-nari. Wow, Lingxi, tingkat kultivasimu?
Namun tak lama kemudian perhatian semua orang tertuju pada Chu Lingxi, meskipun garis keturunan mereka diperkuat, tingkat kultivasi mereka tetap tidak berubah. Namun hukuman petir belum muncul, tetapi tingkat kultivasi Chu Lingxi justru meningkat. Bisa jadi Chu Lingxi, sebagai anggota klan Chu, telah menerima kesempatan yang jauh melampaui apa yang bisa didapatkan orang lain. Namun di antara para anggota sekte bela diri naga tersembunyi yang juga berkumpul, banyak yang tampak sedih dan mata mereka tak bisa menyembunyikan penyesalan, meskipun mereka sudah mengenal Chu Feng sejak lama, mereka belum pernah menerima bantuan seperti itu. Tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini karena mereka membuat keputusan yang salah saat itu. Wu Mingdou Tian juga berada di sungai surgawi bela diri leluhur, masih memandang langit berbintang, tetapi matanya dipenuhi dengan rasa kagum yang tak terlupakan. Kalau begitu, apakah itu berarti mereka tidak bisa lagi disebut klan surgawi Chu? Haruskah kita menyebut mereka klan Chu para dewa? Chu Hanxian, Chu Xuanyuan, dapatkah kalian membayangkan bahwa keturunan kalian akan mencapai ketinggian seperti ini? Aku sama sekali tidak menyangka itu. Wu Mingdou Tian sangat tersentuh. Sebagai mantan pemimpin medan bintang bela diri leluhur, dia sangat takut akan kebangkitan klan Chu. Sebelumnya dia telah mencegah kebangkitan Chu Hanxian, Chu Xuanyuan, dan Chu Feng. Namun pada akhirnya, ia dikalahkan oleh Chu Feng dan orang-orang seperti Wu Mingdou Tian dengan perasaan yang begitu kompleks, jumlahnya tidak sedikit, seperti kepala klan suci 9 jiwa, Jiang Jingyu, Jiang Yuantai dan putranya serta banyak lainnya. Meskipun mereka sudah lama tahu bahwa Chu Feng bukanlah orang biasa, mereka tidak pernah menyangka dia akan sampai pada titik ini. Pemandangan ini tidak berlangsung lama dan tak lama kemudian langit berbintang kembali tenang, namun orang-orang terus menatap kehampaan, tidak mau mengalihkan pandangan. Beberapa orang bahkan tetap berlutut di tanah untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, namun tidak diragukan lagi bahwa mulai hari ini, arti nama Chu Feng di 8 sungai surgawi juga akan berubah. Dia bukan lagi sekadar tokoh terkenal di dunia bela diri, tetapi seorang pahlawan yang menyelamatkan dunia bela diri. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.